العارفين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Segala pujian kita haturkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka charger iman kita, mempelajari akan akhlak dan kehidupan sang baginda, yang dimana harapannya dengan duduknya kita di tempat ini merupakan salah satu hal yang paling pantas untuk kita banggakan nantinya, sehingga kita mendapatkan dengan duduknya di tempat ini menjadi sebab kita itu bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tanamkanlah suatu niat yang begitu kuat bahwa alhamdulillah kita duduk di tempat ini merupakan salah satu langkah kita untuk mencari perhatian sang baginda, dan juga jelasnya kita cinta kepada orang yang begitu dicintai oleh Tuhan semesta alam. Maka niatkan dalam hati apapun hajatnya, apapun keinginannya, seperti biasa. Al-Fatihah hadran al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala. Sebutkan niatnya masing-masing dalam hati. Alaniyah Allah. La ilaha illallah. Sir al-Fatihah. Kurang lebihnya 3 minggu, 3 pekan kita liburkan pengajian. Kita tahu bersama bahwa ya kebetulan kami berada di Jawa di minggu pertama. Minggu kedua kebetulan berbenturan dengan acara yang diselenggarakan oleh kawan-kawan kita. Kita kebetulan menjadi panitia di sana. Dan minggu ketiga Habib Ja'far meminta kami untuk menarik majelis tersebut ke Kota Besi terkait dengan malam tahun baru. Alhamdulillah setelah kita lama terpisahkan, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam tahun 2024 ini. Minggu pertama berarti alhamdulillah kita isi dengan kajian kita yang kurang lebihnya tinggal 2 bab aja. Ini kita selesai bab Maja'a fi mauti Rasulillah. Setelah itu bab mirathun Nabi dan ru'yatun Nabi. Hadis ini setelah kita baca, bab selanjutnya itu tentang warisan Nabi, dijelaskan secara detail
sampai juga terakhirnya pembahasan tentang bagaimana seseorang itu yang dia mungkin tak hadir di zaman itu, tapi mereka-mereka yang sedang mempelajari sejarah Nabi, Allah karuniakan dengan bisa melihat Nabi di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Apakah itu betul atau tidak? Maka Al-Imam At-Tirmidzi akan membahaskan bagaimana kaidah-kaidah yang berkaitan dengan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kurang lebihnya berapa tahun berjalan dari 2020 majelis kita 2019. Nah, alhamdulillah kurang lebihnya 4 tahun kita kaji Syama'il Muhammadiyah ini. Mudahan ini menjadi manfaat yang besar untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya agak panjang. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Nasr bin Ali الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال نعم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذ قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكي عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقصا فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله
أيدفن رسول الله؟ قال نعم. قال أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون ويتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. Alhamdulillah. Wih, panjangnya. Itu hadisnya. Sudah paham dengan hadisnya? Alhamdulillah. Saya kira ini hadis yang paling panjang dibahas oleh Imam Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah. Intinya ini tadi, intinya mudahan biar barokah seberataan insyaallah. Cuman kenapa Beb kok dibaca kok gak langsung kita jelaskan? Jangan lewatkan karena ini hadis. Hadis itu yang berkaitan dengan ahwal, hal-halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah kalau pengen orang itu nyaman, damai rumahnya, jangan pernah tinggalkan dua suara. Suara yang keluar untuk membaca Al-Quran, terus suara yang keluar untuk membaca hadis Nabi. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah 1 juz, 2 juz, nggak usah. Sedikit cuman selalu terhiasi. Nah itu akan membuat rumahnya damai sekali. Karena pemilihan lafadz dalam hadis itu berbeda dengan lafadz-lafadz biasa. Rasulullah terkenal dengan jawami'ul kalim. Apa itu? Lafadznya singkat, lafadznya pendek, lafadznya ringkas, tapi maknanya bak lautan. Begitu besar sekali. Nah, dan jelasnya hal-hal tersebut keluarnya dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami tidak akan meninggalkan sedikit pun. Kita baca baru kita jelaskan. Nah, yang pertama coba kita lihat, kita lanjutkan. Wa kana lahu suhbah dari Salim bin Ubaidah. Riwayat ini diriwayatkan oleh beliau Salim bin Ubaidah Al-Ansari. Masih menjelaskan pengalaman sahabat di saat akhir dari hayat Nabi. Ini suatu kesaksian dari mereka. Diriwayatkan bahwasanya ketika kita tahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebab meninggalnya karena sakit yang beliau alami. Sakit yang beliau idap yang dimana panasnya itu begitu tinggi sekali sampai berapa kali saya ceritakan, bahkan disiramlah dan seterusnya. Nah ini kesaksian ini diceritakan bahwasanya ughmiya ala Rasulillah fi maradih fa'afaq. Di saat itu, di waktu-waktu akhir itu, Sayyidina Salim bin Ubaid beliau bercerita bahwasanya Rasulullah itu berkali-kali pingsan. Panasnya begitu tinggi, lemahnya badan membuat diri pun tak sadar sehingga jatuh pingsan. Fa'afaq. Tapi ketika beliau pingsan, beliau akan sadar kembali. Ketika nantinya beliau akan pingsan lagi, beliau akan sadar lagi. Dan ini terjadi berkali-kali. Tapi lihatlah ayyuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Simaklah ucapan Rasulullah, apa yang beliau ucapkan pertama kali di saat beliau itu sadar dari pingsannya. Apa kata beliau? Faqal hadaratis shalah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal hadaratis shalah. Apakah sudah wayahnya salat? Apakah sudah masuk waktu salat? Itulah
ucapan dari sang baginda di saat beliau itu setiap sadar dari pingsannya, pasti ini yang dikatakan. Apa sir dari itu semua, Habib? Salah itu ditunjukkan untuk Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Karena sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, seorang makhluk yang begitu dicintai oleh Khalik, bukan karena kekayaan yang beliau dapatkan, bukan karena diambil anaknya, dibawa masuk. Bukan karena kekayaannya, bukan karena akhlaknya, karena satu. Karena beliau tak sedikit pun melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwasanya ana jalisu man dzakarani. Selalu terkoneksikan akan sang pemilik alam. Maka dari itu lihat, ayolah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, konsep ketenangan itu, konsep kebahagiaan itu, konsep kedamaian itu tidak akan bisa lepas dari suatu ingatan seseorang hamba dengan lisannya, dengan dia berzikir, ataupun pikirannya dengan dia bertafakur, ataupun raganya dengan dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An a'rada an dzikri, mereka yang enggan, enggak mau. Dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya tak butuh. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siap-siaplah orang itu dhanak, akan sempit, akan sumpek, akan terkuras, akan gundah gulana semuanya dengan satu hal, dia lupa sama Allah. Lihat baik-baik, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal min mamlakatillah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hidup di singgasananya Allah, di dunia yang Allah ciptakan, yang dimana dunia yang kamu nikmati ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat, hari akhir, hari di saat dia pun akan berkelana di suatu alam selanjutnya, di perjalanan kehidupan manusia, dia tak akan bisa melihat apapun. Dia akan buta. Lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau membuat diriku buta? Karena dirimu buta. Buta kepada sang pemilik dunia di saat kamu ada di dunia. Buta kepada zat yang telah mencukupimu di saat kamu membutuhkannya. Buta kepada zat yang menguasai dan mengawasimu kepadamu, wahai hamba, yang dimana subhanallah, qul kullun min indillah. Semua sesuatu yang kita dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu subhanallah, Nabi Muhammad langsung ditanyakan salat. Karena subhanallah, tidak ada suatu hal dari seorang hamba tadi yang berinteraksi dengan ibadahnya tidak ada yang seperti sholat. Karena yang biasanya boleh makan jadi gak boleh makan, dia harus betul-betul dengan gerakan yang telah ditentukan, dengan bacaan yang telah ditentukan, dengan niat yang telah ditentukan, dia khususkan waktu itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Hadratus salah faqalu, tiba-tiba ketika masuk mereka ngomong, ya Rasulullah, enggak masuk. Maka langsung perintahkan Bilal, muru Bilalan falyu'adzin. Maka Bilal suruh azan. Maka azanlah Bilal. Maka dari itu subhanallah, Abu Bakar ditunjuk. Hai Abu Bakar, muru Abu Bakar an yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar itu untuk mengimami, untuk menjadi imam, untuk menjadi imam bagi umatnya Rasulullah, bagi sahabat yang lainnya, ditunjuk oleh Rasulullah secara langsung. Dan ini menjadi khususiyah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwasanya beliau telah mengimami sahabat Nabi atas perintah Nabi.
Thumma ughmiya alaih. Tiba-tiba beliau pingsan lagi. Tiba-tiba sadar lagi. Yang ditanyakan tiba-tiba, hal hadaratus shalah, apakah sudah masuk waktu salat? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah ingin sekali hambanya, umatnya Rasulullah selalu memiliki ikatan batin, ikatan yang kuat kepada Allah dengan mengucapkan muru Bilalan falyu'adzin. Bilal suruh azan, Abu Bakar suruh ngimami. Tapi subhanallah, coba lihat, Sayyidina Abu Bakar ini orangnya baperan, orangnya syadidut ta'atsur. Apa itu? Beliau itu tak mampu untuk membendung air matanya di saat ada suatu hal yang menyentuh akan perasaannya. Sedangkan perasaannya, jiwanya, raganya, hartanya, pikirannya untuk Rasulullah. Bagaimana tak akan menangis? Bagaimana akan dia akan memilih untuk menyolatkan umatnya Rasulullah sedangkan masih ada Rasulullah? Dan bagaimana pikirannya di saat beliau menjadi imam, sedangkan semua yang dituju akan pikirannya kepada Rasulullah. Apa dikatakan oleh beliau? Fidaka abi wa ummi wa mali wa ruhi ya Rasulullah. Ya Rasulullah sebagai balasannya, ya Rasulullah sebagai gantinya, biarkan hartaku, jiwaku, orang tuaku, semuanya aku berikan sehingga kau berbahagia ya Rasulullah. Beliau itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di sini fagala Aisyah, inna abi rajulun asif. Ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku itu orangnya sangat terbawa akan suasana. Beliau sering menangis. Bagaimana? Beliau akan mengimami orang. Maka subhanallah, idza qama dzalikal maqam wa idza qama dzalikal maqam baka fala yastati. Ketika dia itu tak akan mampu untuk menjadi imam ya Rasulullah, karena dia akan pasti menangis. Ini kata kesaksian dari istri Rasulullah yang menjadi anak Sayyidina Abu Bakar. Falau amarta ghairuh, seandainya engkau tuh memilih orang lain aja. Thumma ughmiya alaih, Rasulullah pun pingsan kembali. Ya Allah, berarti sakitnya luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sehingga kesadaran itu hilang. Kadang beliau sadar lagi, kadang beliau pingsan lagi. Muru Bilalan falyu'adzin bin nas. Begitu pula ketika setiap bangun, kalau sudah masuk waktunya pasti Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Bakar yang disuruh. Tapi subhanallah, Sayyidina Aisyah di sini mengatakan kepada Hafsah, ya Hafsah ini anak Sayyidina Umar. Ya Hafsah, alangkah baiknya Bang jikalau Sayyidina Umar itu aja yang menjadi imam, jangan ayahku. Maka bantu aku bepander lawan Rasulullah. Maka subhanallah bepander sama Rasulullah. Tiba-tiba apa kata Rasulullah? Inna kunna sawahibu min sawahibati Yusuf. Kamu itu sama seperti perempuan yang ada di era Yusuf. Maksudnya apa, Habib? Menampakkan sesuatu keinginannya dan menyembunyikan sesuatu keinginannya. Mewujudkan suatu keinginannya, menzahirkan kewujudannya dengan pengen Sayyidina Abu Bakar diganti. Menyembunyikan Sayyidina Umar pengen menjadi bagian ataupun pengganti dari Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Abu Bakar masih sempat bercanda Rasulullah, kamu itu sama ya kayak wanita di era Yusuf katanya. Ya Allah, la ilaha illallah. Nah, singkat cerita, ketika beliau ngomong Bilal azan, Sayyidina Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Rasulullah ada segar sedikit. Biasanya berat awak itu. Tiba-tiba wajada syai'an minal khiffah, ataupun wajada khifatan. Diangkatlah. Rasulullah meminta kepada salah satu sahabatnya namanya Barirah wa rajulun akhar namanya Naubah. Ada dua orang ini diminta oleh Rasulullah untuk memopong beliau. Dan pada saat itu Rasulullah dipopong sampai ke masjid. Dipopong dalam keadaan sakit. Kenapa? Perhatian dengan umat. Yang kedua, ingin selalu hadir bersama umat. Di momen beliau itu mengikatkan keyakinannya akan Allah dengan ibadah salat yang dia lakukan pada saat itu. Naam. Dalam riwayat lain, ini Sayyidina Tirmidzi mengatakan Barirah dan juga Naubah. Kalau di riwayat lainnya,
Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menjamak dari dua hadis ini bahwa Barirah dan Naubah membawa Rasulullah dari rumahnya sampai ke pintu masjid. Dari pintu masjid disambut oleh Sayyidina Ali dan begitu pula Sayyidina Abbas untuk melanjutkan Rasulullah ke depan mihrabnya. Naam. Tayyib. Fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakr dhahaba liyanqis fa'awma ilaihi an yathbuta makana hatta qada Abu Bakr salatah. Nah, di saat itu, di momen itu, sahabat-sahabat Nabi ini dari Sayyidina Abu Bakar dan banyaknya orang yang di masjid tadi sedang menunaikan sholat. Tak mungkin mereka itu akan membatalkan sholatnya demi menjamu Rasulullah, karena haram jelasnya, nggak boleh kita membatalkan sholat kecuali dengan uzur syar'i. Subhanallah. Gimana momen dan ekspresi dari Sayyidina Abu Bakar yang beliau jadi imam, yang beliau gak mampuan orangnya, mewekan sedikit-sedikit terbawa perasaannya, tiba-tiba melihat Rasulullah masuk. Aku nih harus kiapa dalam keadaan imam. Masa Rasulullah hendak jadi makmum aku? Atau aku harus membatalkan sholat sehingga diganti posisinya oleh Rasulullah? Kebingungan beliau. Makanya beliau itu hendak ke belakang imamnya. Beliau biasanya kan kalau memang gak ada imam, ya imamnya batal seandainya. Makmum ini yang akan maju kalau seperti itu. Nah, yang ini Sayyidina Abu Bakar hendak ke belakang biar menggantikan posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak mengatakan di tempatmu. Maka Rasulullah pun salat bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, di riwayat ini berarti apa, Habib? Ini berarti Rasulullah kah jadi makmumnya, atau Rasulullah kah jadi imamnya, atau Rasulullah salat serangan, Habib? Nah, dalam riwayat mengatakan betul Rasulullah menjadi makmum dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu riwayat yang lemah. Kalau pengen tahu riwayat yang kuatnya apa? Rasulullah adalah imam dari Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar adalah imam dari makmum yang lainnya. Jadi posisinya Abu Bakar pada saat itu, beliau adalah imam sekaligus makmum. Imam dari makmumnya, makmum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatnya pada saat itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu bergandengan. Tidak beliau di belakang dan tidak di depan karena di mihrab. Nah, seperti itu. Nambah lagi maklumat kan? Masya Allah. Berarti boleh seperti itu. Bolehkah atau tidak? Ini contohnya, apakah orang itu bisa menjadi makmum dan imam di waktu bersamaan? Atau apakah kita itu bisa bermakmum kepada orang yang tidak berniat untuk menjadi imam? Contoh, ulun nih munyak lawan pian. Contoh nih, model-model kayak siapa ya? Jam-jami contohnya. Ini orangnya luar biasa, Jam-jami ini. Perangutannya tingkat dewa. Nah, tiba-tiba inya sholat di masjid Sidin. Ulun nih hendak sholat, tapi ulun tahu fadilahnya sholat jamaah. Fadilahnya sholat jamaah kan apa? 27 tingkatan. Tapi karena ulun munyak lawan Sidin, masa aku nih hendak bermakmuman lawan Sidin? Amun ulun kepak kayak gini dapat pahala juga. Jadi ulun di belakang ngambil jarak, ulun sholat menjadi makmumnya Sidin tanpa ketahuan oleh Sidin. Bisa kah, Beb? Jawabannya bisa. Terus, Beb, yang dapat pahala siapa? Ulun Sidin gak ada. Karena ulun yang niat berjamaah, Sidin gak ada niat berjamaah. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tapi bercahaya Sidin sudah, alhamdulillah. Banyak dielang ni caleg Sidin. La ilaha illallah. Nah, Gubidha Umar faqal, di sini ketika sudah itu terakhir. Nah, setelah itu summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gubidh. Nah, kapan Rasulullah meninggal? Kapan Rasulullah wafat? Ayo, masih ingat? Kapan?
Hari apa? Hari apa? Tanggal berapa? Tahunnya berapa? Ayo. Ayo, tahun berapa? Rasulullah umurnya berapa? 63 tahun. Oke. 13 tahunnya di mana? Di 10 tahunnya di mana? Di Madi. Berarti tahun hijrah itu dimulai hijrah kapan? Di saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah tahun hijriyah pertama. Berarti hitungannya berapa, Habib? Tambah 10. Rasulullah kan 10 tahun ada di Madinah. Berarti tahun berapa Rasulullah wafat, Habib? Tahun 11 hijriyah. Paham? Nah, tanggalnya, Beb. Jamnya, Beb, kapan? Waktu duha. Waktu duha. Nah, ingat itu baik-baik. La ilaha illallah. Nah, setelah itu hayul hadirun, maka tersebarlah kabar wafat baginda Muhammad sampai membuat Sayyidina Abu Bakar ini, Sayyidina Umar ini yang paling keras sahabat Nabi, yang paling gak terima. Dan sahabat yang lainnya pun gak terima jelasnya, karena banyak di antara mereka yang ingkar. Bahkan pengingkaran Sayyidina Umar ini sampai di puncak beliau mengatakan, jangan sampai aku mendengar dari lisan siapapun yang sampai berpandai Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, amun kada aku penggal kepalanya. Darabtu bisayfi hadza. Dan taulah kenapa sahabat-sahabat yang lain itu pada takutan sama Sayyidina Umar. Betul, karena Sidin ini kan ada berpandai wara. Kenapa? Karena beliau itu punya suatu hal yang terkenal. Kalau sudah itu pedang keluar dari sarungnya, kalau sudah pedang itu sudah keluar dari bukan sarung, apa namanya, kumpangnya, Sidin bisi tumbang, kumpang. Oh, bukan kumpang tuh yang silat-silat Dayak itu ya? Itu apa? Oh, puntau. Nah, bukan puntau yang gasan. La ilaha illallah. Nah, kalau sudah itu keluar dari sarungnya, dari kumpangnya, Sidin itu pantang untuk masuk lagi kecuali sudah menggal orang. Makanya Sayyidina Umar ditakuti. Beliau itu ketika keluar sarung, keluar itu pedang itu dari kumpangnya, hanya 2 kali saja tak pernah menggal. Yang pertama ketika masuk Islamnya beliau. Nah, beliau kita mendengar sendiri bahwasanya beliau sangat benci sama Rasulullah, sangat membenci dengan orang yang mengikuti Rasulullah. Tahu-taunya ketika beliau itu ingin memenggal seseorang, kawannya sendiri masuk Islam, kurang ajar Sidin, dipegang itu senjata, hendak dielanginya, hendak ditimpasnya. Tiba-tiba ketemu di tengah perjalanan dengan salah satu orang kawannya juga. Apa Sidin? Apa ikam hendak menimpasnya itu? Ikam kada sadar kah ading ikam seorang masuk Islam ya. Bebulik Sidin karena hendak menimpas adingnya. Tiba-tiba subhanallah mendengar surat. Apa yang membuat Sayyidina Umar itu masuk Islam? Karena beliau mendengar surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan tanziran mimma khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman ala rastawa ila akhir al-ayah. Nah, di situ kumpang ini atau pedang ini kada bulik masih. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digedor rumahnya, tur karena Sidin ini keras. Nah, makanya kalau ngelihat orang-orang keras itu, iya, kalau keras dalam kebaikan alhamdulillah, Sayyidina Umar. Kalau keras dalam keburukan Abu Jahal. Ya kalau ya Nur. Berarti Bahari Abu Jahal ikam. Bahari
La ilaha illallah. Nah subhanallah, digender, dor. Sahabat Nabi yang ada di Mekah pada saat itu di tahun Islamnya Sayyidina Umar ketakutan ketar-ketir melihat gedoran pintu begitu kuat. Ditilik Sayyidina Umar membawa parang, membawa pedang. Langsung Sayyidina Hamzah, Asadullah. Nah, beliau punya paman Asadullah namanya, singanya Allah. Ini orang sama-sama sangar juga. Beliau itu disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah dengan Asadullah, singanya Allah. Bukan itu arti yang tak bernilai, bukan. Karena beliau itu pernah duel 1 lawan 1 dengan macan dan beliau menang. Makanya Asadullah. Beliau sering kalau pakai sesuatu itu di tengah dadanya itu dikasih bulu merak kalau tak salah. Itulah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah yang tak sengaja masuk Islam karena ingin menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima juga. Nah, ajarnya apa? Amun Umar ini masuk hendak baik-baik, maka kita sambut dengan baik-baik. Kalau Umar ini masuk dalam keadaan ingin aku musuhnya ajarnya. Sesuai orang wani lawan orang wani. Subhanallah, tiba-tiba akabba ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Kenapa Habib? Itu tiba-tiba aja kah proses itu? Jawabannya enggak. Itu adalah the power of doa. Rasulullah yang doa. Apa kata Rasulullah? Allahumma aizzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan agama Islam ini, kuatkan agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Nah, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah kalau tak salah Abi Jahal. Abi Jahal ini namanya Amr. Nah, masuk Islamlah Sayyidina Umar. Kenapa, Habib? Alasannya sahabat-sahabat dan ulama kita mengatakan kalau beliau itu duduk doanya kayak gini. Ya kayak kita doa biasa. Nah, Amr tak masuk, tak diberi jalan hidayah karena gini seringnya. Itu salah satu dari tafsiran-tafsiran para ulama kita. Jauhnya ulun ini membahas lah. Sampai mana? Oh, sampai Sayyidina Umar. Nah, yang kedua, kumpang sudah keluar, pedang itu sudah keluar di era wafatnya Rasulullah. Makanya satu pun sahabat Nabi kada wani. Karena mun sudah sidin hendak menimpas, timpas langsung lawan sidin itu. Kada banyak bepander, Bang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya subhanallah, illa darabtuhu bisayfi hadha. Wa qala kana an-nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablah fa amsaka an-nas fa qala ya Salim, ya Salim. Nah, Salim yang meriwayatkan hadis ini. Ya Salim, intalik ila sahibi Rasulullah. Ikam datang lawan Sayyidina Abu Bakar. Nah, sahibi Rasulullah itu adalah gelar dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fad'uh, panggil. Fa'ataitu Abu Bakar faqala wa huwa fil masjid. Dia di masjid. Fa'ataituhu, aku datang dalam keadaan beliau itu masih memikirkan keadaan Rasulullah. Beliau tidak mengerti bahwa Rasulullah sudah wafat. Nah, fa'ataituhu abki dahisha. Cerita beliau dalam mendatangi Rasulullah dalam keadaan yang menangis begitu dahsyat. Tak mampu menampung air mata tersebut. Falamma ra'ani, ketika Sayyidina Abu Bakar itu melihat dari kejauhan raut wajah yang begitu lesu dengan tangisan yang begitu begitu mendalam akan pahitnya musibah yang dialami oleh Sayyidina Salim. Tak usah disebut, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku bidha Rasulullah. Apakah Rasulullah sudah wafat? Maka Salim pun tak berucap apapun. Tak berucap. Apa kata beliau? Qultu. Dia ngomong, inna Umar yaqul. Sesungguhnya Umar ini mengatakan, la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah qubit illa darabtu bi sayfi hadha. Beliau dah ngomong iya. Beliau dah ngomong Rasulullah wafat.
Tiba-tiba Salim dalam keadaan sedih, masih takut aja sama Sayyidina Umar. Ngomongnya apa? Ya Abu Bakar, sesungguhnya Umar ini bekesa, bepander, orang yang bepadah. Rasulullah wafat, nama Rasulullah dikaitkan dengan wafat, maka aku sembelih, kata Sayyidina Umar. Maka diamlah langsung Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan apa? Fagal li intalik. Bala jalan berdua lawan Sayyidina Salim dengan Sayyidina Abu Bakar. Wan nasu qad dakhalu bih. Masuklah ke dalam kediaman Nabi. Banyak orang. Wa massahu fagal. Tiba-tiba akabba alaih, duduklah Sayyidina Abu Bakar dan dipegang. Dilihat wajah Nabi dan beliau mengatakan tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah, wa khalilah wa safiyah wa mustafa, dan seterusnya. Setelah itu beliau mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu, ini dalam ayat Quran, innaka mayyit ya Rasulullah, kamu akan meninggal, wa innahum, dan begitu pula yang hidup ini akan meninggal juga. Thumma qalu ya sahiba Rasulillah agubidha Rasulullah. Keluarlah Sayyidina Abu Bakar dan di semua pada saat itu menunggu kabar. Yang tidak berani mengatakan Rasulullah wafat kecuali Sayyidina Abu Bakar, karena takut dengan Sayyidina Umar. Maka subhanallah beliau mengatakan betul Rasulullah pun telah wafat. Ya sahiba Rasulillah, wahai Sayyidina Abu Bakar, ayu shalla ala Rasulillah, apakah kita itu akan menyolati Rasulullah atau tidak? Karena mereka kebingungan. Mereka tak pernah punya pengalaman sebelumnya. Berbeda dengan Bani Israel yang punya banyak nabi. Nabi di Arab hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, naam, kata Sayyidina Abu Bakar, salatkan. Bagaimana caranya? Apakah jasadnya dibawa keluar atau kita yang masuk ke dalam? Nah, itu salah satu adab, tidak mungkin Rasulullah dibawa kemana-mana. Tetap di tempat wafatnya beliau, cuman orang-orang yang bergantian. Orang-orang yang bergantian, satu demi satu, satu rombongan demi satu rombongan. Dan ini yang menyebabkan Rasulullah terlambat di makam. Karena subhanallah kita tahu bersama, sahabat Nabi ada 124.000. Rasulullah diwakamkan hari apa? Malam Masya Allah. Orang pian nih memang ham. Allahumma salli alaih. Disitulah barulah dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memakamkan Habib? Siapa yang memakamkan Habib? Yaitu siapa? Para sahabatnya, dan yang memandikan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak orang lain. Nah, mujtama'al muhajirun yatasyawarun. Setelah itu orang-orang pada berkumpul, pengen membandah ini siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah dalam amrul khilafah. Maka siapa namanya? Wantalaqa bina ila ikhwanin minal ansar, dan juga muhajir ansar, kabilah-kabilah, mereka mengatakan apa? Sudah deh, kami punya ketua, kamu punya ketua. Ingin adanya suatu perpecahan dalam umat. Maka subhanallah Sayyidina Umar menyatukan ucapannya dengan berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena adanya ayat Rasulullah, ayat Allah, tsaniyasnaini idhuma fil ghar faqala li sahibihi wa yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini hadis alhamdulillah satu sudah kita baca, alhamdulillah. Tayyib. Masih lanjut atau sudah lapar? Lanjut satu hadis lagi insyaallah. La ilaha illallah. Sayyidina Anas bin Malik beliau bercerita. Ini hadis selanjutnya. Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min kurbil maut ma wajad, قالت فاطمة وكرباه وأبتاه، فقال النبي لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. لا إله إلا الله. Di momen saat Nabi pun merasakan pedihnya sakit itu, beratnya sakit itu,
terlihat mereka dalam keadaan cintanya kepada baginda Muhammad tidak menutupi dirinya akan perhatiannya kepada Rasulullah. Kalau itu terjadi kepada sahabat-sahabatnya, kalau itu terjadi kepada orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad, kalau itu terjadi kepada orang yang beriman yang berjuang bersamanya, mereka bisa melakukan apapun, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana pertanyaan saya jikalau bagaimana dengan anaknya sendiri? Bagaimana dengan Fatimah Zahra? Beliau yang dilahirkan yang tak pernah terlepas sedikit pun dengan perhatian Nabi Muhammad. Ayah beliau sedang sakit. Ayah beliau sedang mengalami suatu cobaan. Maka Ibunda Fatimah Zahra tak pernah mengatakan, kecuali setiap bertemu dengan Rasulullah, menemani perjalanan Rasulullah dengan mengatakan wa karbah. Apa artinya wa karbah? Wa karbah ini adalah suatu hal yang dikeluarkan dari lisan, perlafatan suatu makna sakit yang begitu mendalam yang dilafatkan dengan lisan. Wa karbah, wa karbah, wa karbah, wa karbah, wa karbah, terus kayak gitu. Maka subhanallah, Rasulullah pun mengatakan la karba ala abiki. Wahai Aisyah, enggak ada musibah, enggak ada sakitnya. Wahai Fatimah, wahai anakku, enggak ada sakitnya. Enggak, bukan musibah atas apa yang menimpa ayahmu sekarang. Enggak, kata beliau. Innahu qad hadara min abiki. Karena apa? Karena yang kalau kata kamu itu musibah, kata kamu itu cobaan, kata kamu itu suatu hal yang bentuknya adalah ujian. Terkait dengan kematian itu, ini Rasulullah yang mengatakan, hadir kepadaku dan akan hadir kepada setiap orang. Kata beliau, siapa yang gak akan meninggal? Siapa yang gak akan bertemu dengan proses itu? Semuanya. Makanya kata Rasulullah, enggak, bukan musibah ini. Terus beliau mengatakan apa? Nih, dengarkan baik-baik ucapan baginda Muhammad. Al-muwafa yaumal qiyamah. Kata beliau, pertemuan sejati aku bersama umatku nanti di yaumil qiyamah. Yang ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad tidak ada endingnya, nggak ada hari berpisah dengan beliau, nggak ada. Kita disatukan terus di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah adalah al-muwafah, pertemuan nanti di yaumil qiyamah, yang menjadi harapan besar kita. Kalau nggak kita bertemu dan berkumpul sama Nabi Muhammad, mau sama siapa lagi kita? Rasulullah menjadi puncak dari kenikmatan hidup bagi mereka yang ingin hidup mendapatkan kenikmatan. Rasulullah tempatnya. Makanya ya Allah, ijma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana, amin amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir, beliau mengatakan sami'tu jaddi Aba Ummi Simak bin Walid yuhaddithu annahu sami'a Ibn Abbas yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah yaqul. Naam, Sayyidina Ibn Abbas beliau bercerita bahwasanya ucapan Nabi bersabda, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allah taala bihimal jannah." Kata beliau, barang siapa yang punya dua farad, yang memiliki dua farad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dengan dua farad ini ke surganya Allah, itu pasti. Maka subhanallah, apa itu farad, Habib? Farad adalah itu yang dibagi. Orang yang membagi adalah anak. Anak adalah bagian tubuh dari seorang ayah dan ibu. Nah, barang siapa yang memiliki anak,
yang masih mudanya sudah meninggal. Tidak sampai balik dia meninggal. Musibah, betul musibah. Siapa yang nggak terpukul dengan hilangnya anak? Akan terpukul. Tapi subhanallah, bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang ikhlas, apa kata Rasulullah? Dengan farad ini orang itu akan dimasukkan ke surga. Dengan berkah anak ini orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Faman kana lahu faratun wahidun min ummati ya Rasulullah, min ummatik ya Rasulullah. Jikalau seandainya ya Rasulullah, yang meninggal itu bukan 2 anaknya, 1 aja. Kan 2 kan saya ngomong tadi. 1 aja gimana ya Rasulullah? Maka kata beliau apa? Man kana lahu farad yang muwaffaqah qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatika fa ana faratun li ummati lan yasubu bimithli. Kata beliau, kalau seandainya mereka pernah punya anak dapat musibah meninggal. Nah, semoga yang meninggal anaknya Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab buhan pian masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jikalau udah ada, apa kata beliau? Jangan takut. Aku adalah musibah yang besar, melebihi dari hilang anaknya, melebihi dari kehilangan anaknya, melebihi dari kehilangan orang tuanya, melebihi dari kehilangan sepupunya, melebihi kehilangan semua orang yang dicintainya. Kalau sudah aku yang dia cintai, maka siap-siap aku yang akan menjadi penjamin surganya dia. Bagi siapa semua itu? Bagi mereka yang cinta dengan Rasulullah. Kalau seandainya bentuk perhatian Ibunda Fatimah Zahra tidak terungkapkan di hadapan Nabi, Nabi gak bakal ngomong gitu. Nabi gak ngomong pertemuan yang sejati, yang selama-lamanya, yang abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa? Bagi yang cinta. Makanya kata Nabi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Hei celaka, siap-siap umatku. Akan ada suatu kabar kecelakaan, pencelakaan diri dengan azab dan siksa yang begitu mendalam. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak bisa ketemu denganku. Kenapa? Karena satu, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau sudah bertemu Nabi, kumpul sama Nabi, cinta dengan Nabi, salawat kepada Nabi, ingat dengan Nabi, maka demi Allah Subhanahu wa ta'ala, kedamaian, keamanan, ketentraman, kebahagiaan yang kita selalu akan dapatkan. Karena ya Allah, Nabi itu rahmat. Asas dari kebahagiaan dan kenikmatan dan rahmat yang Allah berikan itu kepada Nabi Muhammad. Makanya orang yang cinta dengan Nabi itu limited edition, jarang sekali. Dan jadikan diri kita ini sebagai bagian dari pecinta Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita minta kepada Allah, semoga dengan pembacaan hadis ini kita menambahkan cinta kita kepada Rasulullah, menambah ikatan kuat kita kepada Allah. Tidak ada satupun yang hadir di tempat ini kecuali mereka keluar qabul hajatnya, mudah langkahnya, sehat penyakitnya, panjang umurnya, bahagia seterusnya. Dan semoga Nabi Muhammad menjadi orang yang diidolakannya dan menjadi kumpulnya bersama Rasulullah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Telinga pun mulai panas buhan bian. Mulut ulun pun sudah munyak. Ulun tutup aja. Perut pun mulai lapar jar sidin. Ulun sudah ketar-ketir. Kenapa dari 3 minggu ataupun beberapa hari kan sekarang musim penghujan. Ya Allah, mudahan gak ada hujan malam ini jar ulun. Amun sudah hujan bang, alhamdulillah. Hujan gak? Masya Allah, bekuat berarti iman buhan pian, amin. Biasanya yang hadir 10, 20 kadang. Ya Allah, ulun masak banyak masalahnya. La ilaha illallah. Masya Allah. Allahumma salli ala mudahan qabul hajat seberatan. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa